Bisa nggak negara ini bebas dari korupsi gitu? Karena Kalau negara ini bisa Iya. bebas dari korupsi kalau sifat negara ini yang paling basic ya. Kita tuh memang bangsa munafik sih kalau kata siapa? Gimana coba matematikanya saya nggak ngerti. Kayaknya kalau ini mesti saya belajar dong ke sini. iya. Atau mungkin secara lebih luas lagi, bisa nggak negara ini bebas dari korupsi gitu? Karena Kalau negara ini bisa Iya. bebas dari korupsi kalau sifat negara ini yang paling basic ya. Kita tuh memang bangsa munafik sih kalau kata siapa? Yang bilang nih sastrawan. Ada yang sastrawan yang bilang kita tuh memang bangsa yang munafik. si siapa? Yang dari Minang, bukan? Lupa saya namanya. Tapi dia bangsa Indonesia itu bangsa yang munafik. Taufik Ismail, bukan? Bukan. Bukan ya? Yang kedua adalah kita pengkhianat sih. Hmm. Yang tega akhirnya mengkhianati tadi apa saja yang sudah dibuat. Makanya ya kalau di Rusia ya, misalnya kita Victory Day 9 Mei. Victory Day itu kan hari kemenangan Rusia terhadap perang dunia. Ya kan? Bayangkan. Itu dari anak kecil bayi sampai orang-orang veteran perang. Itu turun ke jalan, hari itu kan libur nasional. Kita semua, saya aja termasuk yang saya kan cuman pemilik green card, Iya. belum jadi warga negara. Itu kayak terdorong untuk kita pakai baju zaman perang itu, pakai orange blacknya Victory Day ya kan. Kemudian betul-betul ikut celebration, memperhatikan Presiden Putin tuh itu seru. Kayak dulu mungkin kalau saya gambarkan, kita tuh menunggu Presiden Putin pidato seperti zaman dulu orang tua saya mungkin atau nenek saya Ya, nunggu Bung Karno pidato. Iya. Jadi pokoknya deketin TV, deketin radio kalau perlu, atau deketin tempat-tempat umum yang ada giant-giant TV. Kita ingin dengar Presiden ngomong apa, gitu loh. Sekarang Anda bisa lihat dong, Iya. Presiden masih diterbang dari Paris atau dari mana saya nggak tahu. Aduh, dia mau ngomong apa di 1 Juni? Orang malah jadi stres dia mau ngomong. Kan ada yang salah. Ya, untuk menghindarkan stres katanya apa-apa dan kemudian ketiga atau keempat jangan dengarkan pidato Prabowo. Tapi begini ya, saya lihat gini, karena pemilunya transaksional dan kemudian kita tahu kemenangan itu dicapai dengan cara bagaimana. Salah satunya adalah bahwa siapapun yang berkompetisi dalam pemilu yakin bahwa Anda menang kalau Anda satu menguasai state financial resources, kan begitu. Kedua, Anda menguasai state facilities, fasilitas negara kuasai. Dan yang ketiga, Anda menguasai state apparatus, baik sipil maupun militer. Dengan 3 penguasaan ini, maka siapapun yang ikut pemilu pasti menang. Dan itu udah terjadi kan? Ya, dan terjadi di zaman semua pemilu-pemilu ini kan. Nah, ketika Anda menang, maka Anda akan berbagi dengan kelompok itu kan. Dan dia beranak pinak ini semuanya. Yang berganti orangnya tapi sistemnya tetap remains kan. Nanti siapapun, misalnya gini, katakanlah misalnya ada tokoh siapapun you name it. Kalau Mbak Koni siapa calon presiden misalnya ke depan, misalnya selain Prabowo. Kalau dia Saya nggak pernah jauhin Prabowo. nggak misalnya selain Prabowo yang secara real kan ya, secara real misalnya selain Prabowo, kan siapapun akan terganjal pada 3 itu kan. Penguasaan terhadap uang negara, ya. kemudian penguasaan terhadap fasilitas negara dan penguasaan terhadap aparatur negara. Kalau nggak punya 3 itu, nggak bisa menang. Udah pasti. Sekarang pertanyaannya, mungkin suara kita dicoblos tuh di TPS. Tapi yang dihitung kan nggak yang itu, karena ada state aparatus yang punya jaringan mulai dari desa sampai ke tingkat nasional. Nah, pertanyaan saya kita balik. Berarti sekarang kalau tadi diharapkan ada apa yang kata Pak Rocky Gerung? Radical break. Radical break itu how? Itu kali jawabannya, harus radical break. Iya. Jadi Nah, kalau radical break gimana caranya kita? ya semacam reformasi jadinya kan. Revolusi. Ya semacam saya